Diskusi belajar tentang leadership, menjadi leader yang sip. Dan juga nanti teman-teman kalau mungkin ada yang mau ditanyakan boleh sembari bertanya. Sebentar. Nggak kelihatan ya share screen saya? Mengapa error? Kelihatan, Coach. Sudah tampakkah share screen-nya? Sudah, Bapak. Kelihatan, Coach. Oh, alhamdulillah. Tema kita adalah leadership. Menjadi leader yang sip. Sahabat sekalian, ya, kenapa kita mengangkat tema tentang leadership, ya? Karena setiap dari kita tentu tidak akan lepas dari uh, sebagai seorang pemimpin. Sebelum-sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang bagaimana kita bisa memimpin diri kita sendiri. Ya, ada namanya beberapa tahapan leadership, ada namanya self leadership. Self leadership itu berarti adalah bagaimana memimpin diri kita sendiri. Yang kedua ada namanya organization leadership, memimpin organisasi yang kecil, misalnya contoh kita bicara memimpin keluarga, memimpin tim kita di kantor dengan skala yang mungkin tidak terlalu besar. Lalu ada namanya public leadership. Nah, jadi tiga tahapan. Jadi ada self leadership, diri kita mengorganize tentang pikiran, jiwa, badan kita sendiri, ya, bagaimana kita bisa disiplin, bagaimana kita bisa beretitude yang baik, punya akhlak, punya adab dan seterusnya, menjaga kata-kata. Nah, yang kedua ada namanya organization leadership, ya, di mana kita punya organisasi dalam skala kecil, misalnya kita kepala keluarga, kita menjadi orang tua, kita menjadi pembina di kantor. Nah, lalu ada skala lebih besar lagi, kita di masyarakat, public leadership yang dipimpin lebih banyak, orang banyak. Misalnya kita jadi Pak RT, Pak RW, kita menjadi anggota DPR, kita menjadi presiden, mungkin itu namanya adalah public leadership, ya. Nah, dalam konteks leadership ini, kita harus memahami beberapa hal. Hari ini saya akan membahas tentang atribut seorang leader, ya, untuk menjadi leader yang sip. Nah, nih, leader yang sip. Bentar, ini agak lemot ini saya. Nah, di leadership ini atau leader yang sip ini, kenapa nggak akan berbeda sedikit dengan managerialship. Jadi ada istilah managerialship, ada yang namanya leadership. Nah, dua-duanya oke. Jadi saya tidak berkata mana lebih baik karena di perusahaan kadang kita juga perlu melakukan pendekatan namanya adalah pendekatan managerialship, ya. Nah, tapi hari ini kita akan membahas dulu pendekatan yang namanya pendekatan. Kalau manajer itu berkata go, ayo jalan, ayo gitu. Tapi seorang leader akan berbicara let's go, ayo kita jalan, ya. Jadi kalau misalnya kita teman-teman kemarin baru ikut umroh bareng, ya kan, haja haja, wah, gitu kan, disuruh jalan gitu kan. Itu namanya manajer yang bilang go 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 gitu, ya. Nah, tapi kalau leader yang sip dia membersamai. Jadi bukannya sekedar menyuruh, bukannya sekedar memerintah, tapi let's go, ayo kita jalan, ya. Nah, ini katanya beberapa quote kita di pagi hari ini, ya. Nah, ketika kita bicara leader, maka akan ada dua hal. Yang pertama adalah leader secara konteks dan konten. Nah, jadi konteks dan konten. Contohnya adalah gelas tadi, ya. Nah, ketika kita ngelihat gelas tadi, ada gelas tadi yang saya contohkan, ada konteksnya, ada kontennya. Konteksnya apa? Gelasnya, kontennya berarti isinya. Jadi leader itu ada dua atribut. Atribut konteks itu berarti adalah tampilan, sesuatu yang tampak dari luar. Konten berarti isi. Nah, maka atribut kita sebagai seorang pemimpin atau atribut kita sebagai seorang leader bisa dilihat dari dua hal tadi. Leader sebagai kemasannya atau kontekstualnya, ya, dan leader sebagai isinya. Dua-duanya harus tampak, dua-duanya harus dilihat gitu. Dua-duanya harus punya ciri karena itu adalah atribut atau itu adalah bagian dari kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader. Nah, jadi dua hal ini harus ada melekat dalam diri kita. Nah, leader sebagai konteks itu adalah ini kenapa masalahnya laptop saya. Nah, leader sebagai konteks dulu yang kita bahas sebelum konten adalah kemasan atau tampilan. Atribut leader yang pertama berarti penampilan. Penampilan
yang tampak. Nah, itu adalah atribut sebagai seorang pemimpin yang pertama. Apa saja kemasan yang tampak dari seorang leader? Ya. Yang pertama di dalam konteks atau kemasan itu ada namanya sikap atau adab. Yang kedua ada tutur kata dan yang ketiga ada penampilan. Nah, tiga hal ini adalah sesuatu yang tampak, yang kelihatan, terpositioning dari seorang pemimpin. Jadi, pemimpin gitu ya, secara personal brand itu bisa dilihat juga dari sini gitu ya. Sikap dan adabnya kayak mana, tutur kata, pilihan-pilihan kata, diksinya seperti apa, dan penampilannya seperti apa. Maka sehingga ketika kita pengen menjadi seorang pemimpin, kita harus paham ini bukan masalah sekedar didesain seperti apa kita mau apa namanya terlihat apakah apa namanya ada dua pendekatan ya istilahnya ya. Branding itu kan ada sesuatu yang ingin dilihat seperti atau reputasi. Nah, saya lebih condong kepada yang reputasi. Karena kalau, ingin dilihat seperti itu pencitraan. Nah, kalau pencitraan misalnya, oh sikap, tutur kata, dan penampilannya itu dibuat diada-adakan, memang betul banyak sekarang apalagi menjelang pemilu atau apa gitu, banyak orang yang dia secara konteks atau kemasan itu dia, eee, melakukan sebuah pencitraan. Pengen dilihat sederhana, maka pakai baju yang sederhana, kata-katanya sederhana. Pengen dilihat pinter, pengen dilihat, islami, pengen dilihat apa. Nah, itu pasti kelihatan. Kenapa kok orang pakai bajunya baju muslim, baju koko, pakai peci. Kenapa orang kok pakai bajunya baju, hem biasa, sederhana. Itu semua positioning, dilihat sama orang gitu, ya. Kalau dilihat di sini teman-teman pada ada yang pakai kaos, ada yang pakai baju koko, ada yang pakai peci, ada yang pakai, apa namanya, baju batik. Itu semua didesain, sebagai positioning seorang pemimpin. Bahkan ada konsultannya biasanya kalau udah mulai masuk politik. Oh, cocoknya kamu pakai baju, apa namanya, hem saja. Hemnya dibuat yang harganya 100 ribuan aja biar tampaknya kelihatannya kelihatan apa namanya, sederhana, kelihatannya kayaknya deso, kelihatannya nanti ngomongnya pun ngomong pilihan kata yang seperti ini. Nah, misalnya contoh seperti itu. Itu ada konsultan biasanya. Kenapa? Ngelihat nanti, pemilihnya atau ngelihat ininya yang mau dibidik gitu. Nah, itu namanya pencitraan. Kalau memang aslinya tidak seperti itu. Nah, kalau reputasi, reputasi itu ya memang itu yang sudah dikenal sama orang, kita seperti apa. Oh, reputasi itu misalnya kita memang orangnya sederhana atau orangnya memang, apa namanya, santai, kalem gitu ya. Nah, itu namanya reputasi. Nah, maka 2 hal ini tadi harus dipikirkan, secara konteks dan konten. Nah, kita bahas dalam konteksnya kemasan dulu atau tadi ya sikap, adab, tutur kata dan juga penampilan. Nah, apa saja di sini? Nah, yang pertama adalah kita bicara sikap atau adab. Sikap atau adab ini, attitude is everything kalau di sini katanya. Tapi kalau saya lebih menjawab adab atau akhlak itu adalah yang pertama dulu kita lihat. Kenapa? Rasulullah saja diturunkan di muka bumi ya, itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Jadi attitude di sini saya menyebutnya adalah, sikap atau adab ini adalah konteksnya adalah bagaimana kita punya akhlak yang baik. Jadi seorang pemimpin, itu pertama kali dilihat adalah sikapnya. Sikap kita, akhlak kita, adab kita itu seperti apa. Jadi, kepemimpinan itu kan makanya ada istilah gini, guru kencing berdiri, murid kencing berlari gitu. Kenapa? Karena murid akan ngelihat sikap atau adabnya bukan apa yang dikatakan. Jadi banyak dari kita sebagai seorang pemimpin kita gini, oh, saya sudah menyampaikan kok untuk orang lain itu, untuk tim saya disiplin. Saya sudah menyampaikan untuk tim saya itu nurut. Saya sudah menyampaikan untuk tim saya itu berbuat baik. Saya sudah menyampaikan tim saya itu untuk baca Quran. Tapi ternyata sikap atau adab kita sendiri kita tidak mencerminkan itu. Maka guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Akhirnya apa? Muridnya yang dilihat bukan apa yang dikatakan, tapi apa yang dilihat adalah apa yang menjadi sikap atau akhlaknya. Nah, maka dari sini kita bisa ngambil sebuah pelajaran, kalau kita mau jadi pemimpin, maka sikap atau akhlak kita harus baik dulu, sikap atau akhlak kita baik dulu. Kenapa? Karena itu tampak, bisa dilihat, ya. Kita berinteraksi langsung. Nah, orang akan ngelihat sikap dan akhlak kita. Nah, maka teman-teman sebagai seorang leaders, ya, pertama kali kalau kita pengen menjadi leader yang baik, ya, diikuti banyak orang dan orang suka sama kita, maka milikilah sikap dan akhlak yang mencerminkan mencerminkan dari apa yang kita pimpin. Nah ya, apa yang kita sampaikan, narasi dan visi yang kita sampaikan. Jadi kalau kita berbicara contohnya kayak Rasulullah, Masya Allah ya.
Rasulullah menunjukkan sikap dan akhlak yang rahmatan lil alamin gitu. Nah, kita pun harus mencontoh sebagai uswah, kita mencontoh Rasulullah gitu. Bagaimana akhlaknya Rasulullah. Dan kalau bicara akhlak, sikapnya Rasulullah dan akhlaknya Rasulullah, maka cara paling gampang kita bisa melihat Al-Qur'an, mempelajari di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an itu adalah sikap atau akhlaknya Rasulullah. Nah, jadi cara untuk kita belajar sikap dan akhlak yang baik, maka ya kita belajar bagaimana Rasulullah bersikap. Ada Al-Qur'an, ada hadis, itu semua adalah ciri-ciri atau akhlak-akhlaknya Rasulullah. Nah, kalau kita bisa mencontohnya, wah masya Allah, tabarakallah, itu luar biasa banget ya. Mungkin nggak sempurna, nggak semuanya, tapi ya sebagian kita harus pelajari ya. Kalau kita benar-benar nanti pengen bersanding dengan Rasulullah di surga, ya maka mau nggak mau kita harus memantaskan diri dengan apa? Memiliki sikap dan akhlak seperti Rasulullah. Bagaimana Rasulullah di medan pertempuran, bagaimana Rasulullah di dalam bisnis, bagaimana Rasulullah sebagai kepala keluarga, bagaimana Rasulullah bersosialisasi di masyarakat, bagaimana Rasulullah beribadah, masya Allah, itu luar biasa. Itu adalah sikap dan akhlak yang luar biasa. Yang pertama jadi adalah ini. Ini karena apa? Karena tampak. Kenapa kalau saya bilang ini adalah tampilan di awal? Karena tampak. Bagaimana Rasulullah begitu sederhana ya, dan itu nurun kepada sahabat-sahabat yang lainnya meskipun kaya raya tapi sederhana. Itu adalah sikap dan akhlak. Nah, yang kedua adalah selain sikap dan akhlak, yang kedua adalah tutur kata. Tutur kata ini juga akan mencerminkan sebagai seorang pemimpin. Pemimpin itu tampak dari tutur katanya. Teko akan mengeluarkan apa yang ada dalam isinya. Kalau isinya itu adalah kopi, maka keluar kopi. Isinya susu, keluar susu. Isinya air comberan, akan keluar air comberan. Jadi kalau kita tutur katanya itu kebun binatang, maka menggambarkan isi di dalam pikiran dan hatinya itu kebun binatang juga. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita berbicara tutur kata, pilihlah tutur kata yang baik, diksi-diksi yang baik gitu ya. Jadi artinya apa? Maka hati kita, pikiran kita itu akan mempengaruhi kata yang keluar dari mulut kita. Nah, maka kalau kata-kata pikiran kita itu isinya Quran, hati kita isinya Quran, maka keluarnya Quran. Kalau hati dan pikiran kita itu isinya apa isinya ilmu, maka yang keluar adalah ilmu. Kalau ada kebijaksanaan, maka keluar kebijaksanaan. Tapi kalau hati dan pikiran kita itu isinya kotoran, maka yang keluar adalah kotoran. Maka hati yang jernih, pikiran yang jernih mengeluarkan kejernihan. Hati yang bersih, pikiran yang bersih mengeluarkan sesuatu yang bersih, yang indah, yang enak. Nah, hati yang kotor, pikiran yang kotor mengeluarkan sesuatu yang kotor. Maka kalau Anda melihat lingkungan-lingkungan orang-orang yang bermasalah, kata-katanya keluar pun bermasalah. Ya. Nah, maka sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, atribut yang akan tampak itu adalah kata-kata yang muncul dari mulut kita. Maka hati-hati berkata-kata. Karena kata-kata ini mulutmu singamu, mulutmu harimaumu. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, menyakiti orang gitu. Kenapa? Karena orang akan menilai kita dari kata-kata. Kalau sikap kan pertama kali first impression, wah kayaknya orang ini bijaksana ya, kayaknya orangnya baik ya, kayaknya orangnya keren ya. Pas ngomong loh kok omongannya kok nggak enak, omongannya kok nyakitin, omongannya kok nyelekit gitu. Nah itu apa namanya akan menjadi satu atribut, satu cerminan dari seorang pemimpin. Nah maka apa? Buah dari adab dan juga sikap yang baik adalah kata-kata yang baik. Nah ini yang perlu nanti teman-teman juga pikirkan. Nah yang ketiga adalah sebagai atribut yang tampak yang ketiga adalah penampilan. Oh, aduh. Ini kalau dilihat ya, ini ada dua nih penampilan, kiri dan kanan. Kira-kira penampilan leader yang cocok itu yang mana? Yang kiri atau yang kanan? Coba di kolom chat. Nah, yang kiri atau yang kanan? Coba saya mau lihat dulu di kolom chat ya. Penampilan leader itu yang mana? Kanan, kanan, kanan. Wah, kompak semuanya kanan. Nggak ada yang kiri ya. Iya, oke. Wah, banyak. Yang rapi, pakai jas, keren gitu ya. Itu berarti itu contoh pemimpin ya. Oke. Sebenarnya sih belum tentu juga. Dua-duanya itu penampilan yang saya mau contohkan. Tergantung dengan yang dipimpin. Kalau yang dipimpin itu karyawan, profesional di perusahaan, ya cocoknya yang kanan. Tapi kalau yang dipimpin itu preman, tukang mabok, tukang berantem, itu cocoknya yang kiri. Maksud saya adalah apa? Penampilan kita itu menunjukkan dari entitas kita, ya. Jadi pemimpin itu nggak semuanya pemimpin yang baik. Ya kalau Anda menjadi pemimpin yakuza, pemimpin preman, pakaiannya pakaian preman gitu ya. Kalau Anda pemimpin orang baik, ya pakaiannya yang baik. Artinya apa? Pakaian Anda menampilkan siapa Anda, seringkali kayak gitu. Maka
Banyak orang yang berkamuflase, apa namanya, istilahnya berkamuflase itu, sedang menyamar gitu ya, sedang nyamar, itu tergantung. Wah, ini kata Pak Anang, "Kiri sebelum ikut SBC, kanan setelah ikut OYC." Wah, iya benar. Awal-awal ikut OYC masih pakai kaos ya, pertemuan-pertemuan berikutnya udah pakai jas. Betul sekali ini ya. Nanti lama-lama menuju akhir pakainya peci. Anda sudah lulus ya, pecian, baju koko gitu, sarungan gitu ya, atau pakai baju yang rapi. Nah, teman-teman, pakaian kita itu mempengaruhi gitu. Jadi artinya ketika kita di perusahaan, saya selalu bilang, memang betul don't judge the book by its cover. Jangan nilai buku tuh dari penampilannya, jadi dari cover-nya gitu ya, dari sampulnya. Tapi kita sebagai seorang pemimpin harus bisa menghargai orang yang kita pimpin, harus bisa menghargai diri kita, dan harus bisa menghargai amanah yang kita diberikan kepada kita. Maka kalau Anda sebagai seorang pemimpin, pemimpin di satu kelompok tertentu, maka positioning penampilan Anda sesuaikan. Contoh misalnya, betul sih misalnya kita nyamannya pakai kaos, t-shirt, pakai celana oblong, celana pendekan atau apa gitu. Tapi ternyata kita saat ini ditunjuk sebagai pemimpin perusahaan, sama Allah kita diberi amanah sebagai owner. Nah, kita cek perusahaan kita itu value-nya apa. Kalau value perusahaan kita itu adalah misalnya perusahaan yang profesional, maka pakailah pakaian yang profesional. Ya, itu bentuk bagaimana kita, apa namanya, punya positioning. Kalau kita sebagai manajer di perusahaan yang profesional, pakailah pakaian yang profesional. Kalau kita di pondok, pondok kita ibaratnya pondok yang, apa namanya, mengedepankan, nilai-nilai, syar'i, pakai pakaian syar'i, jangan pakai pakaian yang nggak baik di pondok. Kalau kita misalnya, apa namanya, di perusahaan yang kreatif, nggak apa-apa Anda pakai baju yang lebih santai, lebih ini, karena apa? Karena perusahaan kita perusahaan kreatif. Maka artinya atribut pemimpin yang ketiga tadi tentang penampilan tetap harus diperhatikan. Bagaimana kita berpenampilan, bagaimana kita menjaga rambut kita, bagaimana kita menjaga wajah kita, bagaimana kita menjaga bau badan kita, bagaimana kita menjaga bau mulut kita, bau kaki ya. Pakaian yang dipakai itu penting sebagai atribut seorang pemimpin, ya. Jadi jangan sampai kita menjadi seorang pemimpin, kita nggak memperhatikan juga penampilan. Penampilan tetap diperhatikan, tapi bukan berarti penampilan itu kita harus tampil dengan sesuatu yang lifestyle atau gaya hidup yang tinggi, bukan. Tapi artinya penampilan kita menggambarkan. Saya ambil contoh sederhana. Bung Karno itu sebenarnya bukan militer. Bung Karno ya, bukan militer. Tapi kalau kita ngelihat pakaian-pakaiannya selalu kayak pakaian militer, bahkan minta dikasih apa namanya ini sebagai jenderal besar kan gitu ya. Kenapa? Karena waktu itu orang menghargai dan yang dipimpin itu pengen mencitrakan bahwa, oh Bung Karno itu memimpin negara yang wah kuat gitu ya. Jadi dia menggunakan pakaian yang seperti pakaian militer gitu ya. Padahal bukan militer gitu kira-kira begitu. Dan sebaliknya, Pak SBY itu adalah militer, tapi waktu memimpin lebih banyak memakai pakaian-pakaian yang profesional gitu, karena pengen dilihat sebagai seorang pemimpin yang profesional, ya bukan dengan gaya militer atau kerasnya. Nah ini yang pengen coba kita, lihat bahwa seorang pemimpin itu, harus bisa mencerminkan dari apa yang dipimpin. Nah, maka pemilihan pakaian, pemilihan penampilan itu pun mempengaruhi. Maka teman-teman juga harus bisa ngelihat nanti bukan hanya tentang kita sebagai owner, manajer-manajer kita, ya tim-tim kita, penampilan pun harus diperhatikan ya. Gimana make up-nya, gimana gaya berpakaiannya gitu, seragam yang kayak mana, itu berpengaruh juga yang perlu kita pikirkan ya. Ya, harus kelihatan seperti apa. Nah, ini namanya leaders yang ketiga, yaitu apa? Penampilan. Jadi ada berapa? Ada 3 ya sudah kita bahas ya, atribut atribut pemimpin dalam konteksnya yang tampak. Nah, apa saja yang tampak berarti ada 3. Yang pertama tadi adalah, sikap atau akhlak, yang kedua tadi itu adalah, apa namanya, sikap dan akhlak, tutur kata, dan yang ketiga penampilan. Nah, secara isi, konten, pemimpin itu dilihat dari apa seorang pemimpin? Dilihat seorang pemimpin itu secara isi dia harus punya tujuan. Seorang pemimpin harus tahu cara mencapainya dan yang ketiga bisa menunjukkan jalannya. Jadi, isinya seorang pemimpin ini 3 hal ini. Visi, punya tujuan itu berarti visi. Tahu cara mencapainya adalah misi, ya. Yang ketiga bisa menunjukkan caranya adalah motivasi, atau narasi. Narasi dan motivasi. Jadi pemimpin harus apa? Punya visi, punya misi, ya, visi dan strategi tentunya. Yang ketiga ini adalah mampu menunjukkan caranya, narasi dan
motivasi. Nah, maka menjadi seorang pemimpin harus ini, yang pertama tahu apa yang mau dicapai. Leader yang sip harus punya visi yang jelas. Nggak punya visi, ya nggak akan kemana-mana. Maka saya selalu bilang sebagai para pemimpin, hai para pemimpin, milikilah mimpi yang besar, ya. Miliki mimpi yang besar. Kalau kemarin saya cerita di Samarinda tentang One Piece, ya, ya Anda mungkin perlu tahu juga kayak ibaratnya, contohnya kalau kita nonton ya film-film superhero atau apa segala macam itu ada visinya, ya. Setiap leader, setiap pemimpin itu punya visi, ya. Maka teman-teman juga harus punya visi yang jelas, ya. Dan setelah kita punya visi yang jelas, karena visi inilah yang akan kita ceritakan, kita sampaikan ke tim kita, ke orang-orang yang kita pimpin, gitu. Maka teman-teman harus punya visi yang clear. Dan yang kedua, seorang leader itu harus tahu cara mencapainya, ya. Leader yang sip harus menguasai strategi untuk mencapai visi. Nah, strategi mencapai visi itu sering disebut dengan misi. Kemampuan manajerial, kedisiplinan dalam eksekusi ini juga harus dipahami, ya. Nah, dan yang ketiga, saya agak cepat sedikit, sudah jam 5:30, mengajarkan caranya. Nah, leader yang sip harus menguasai ilmu komunikasi, bisa memotivasi, bisa menarasikan, agar orang-orang yang bersama dengan kita atau orang yang kita temui, dia tahu mau dibawa kemana kendaraan kita ini, mau menuju kemana, ya, sehingga orang-orang akan mengikuti visi, orang-orang tahu apa yang dilakukan, dan orang-orang juga termotivasi untuk melakukan. Ini adalah atribut seorang pemimpin sebagai isi, ya. Apa aja sebagai isi? Berarti ada 3 tadi, tahu apa yang mau dicapai atau visioner, ya visi. Yang kedua, tahu cara mencapainya, yaitu apa? Misi dan strategi. Dan yang ketiga adalah mengajarkan caranya. Bisa mengajarkan caranya adalah apa? Komunikasi, narasi, dan motivasi, ya. Nah, maka yuk jadi leader yang sip. Nah, jadi kata kuncinya ini. Jadilah leader yang sip. Apa itu leader yang sip? Leader yang sip itu adalah leader yang memiliki satu namanya sikap ownership. Nah, ya. Yang pertama adalah leader yang memiliki sikap ownership. Yang kedua, leader yang punya inisiatif. Dan yang ketiga adalah leader yang proaktif. Jadi kalau disingkat, singkatannya SHIP. Gitu ya. Ini panjang kalau diceritain, semoga nanti kita bisa bahas satu persatu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Sikap ownership itu kayak mana, inisiatif itu seperti apa, proaktif itu seperti apa. Tapi ini framework-nya dulu teman-teman biar paham, ya. Jadi ayo belajar latihan menjadi leader yang SHIP. Nah, leader yang SHIP itu apa? Punya sikap ownership, ya, punya inisiatif, dan juga proaktif. Nah, nanti latihan kita satu persatu di pertemuan berikutnya, ya. Nah, hari ini paling enggak kita sudah memahami atribut. Ada 2 atribut, yaitu apa? Konteks dan konten, ya. Jadi tadi penampilan yang tampak dan juga yang ada di dalamnya. Nah, apa saja tadi yang tampak? Yang tampak, yang kelihatan adalah ada sikap atau adab, ya, ada tutur kata dan penampilan. Sesuaikan, ya, atribut ini sesuaikan dengan apa yang ada dalam isinya. Seperti kalau kita beli buku kan, cover itu mencerminkan apa yang ada di dalamnya, ya. Yang kedua ada isi. Nah, isinya kalau buku tadi isinya harus berbobot apa? Ada tujuan yang jelas, ada visi, ya. Yang kedua ada cara mencapainya, ada misi, ya, ada strategi, dan yang terakhir kita juga harus mampu mengajarkannya, yaitu ada yang namanya narasi dan motivasi. Baik, kira-kira itu tadi sedikit ya yang bisa disampaikan. Saya kembalikan dulu. Makasih banyak, syukron Ustaz Ahmad. Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, tafadhol bagi yang mau bertanya. Saya dari tadi nunggu belum ada pertanyaan. Ya, nah tadi ada 3 hal yang sudah kita bahas ya. Ada apa namanya menjadi leader yang sip ya. Bagaimana kita menjadi leader yang sip? SIP tadi singkatan dari sikap ownership, yang kedua ada inisiatif, dan yang ketiga adalah proaktif ya. Nah, menjadi pemimpin itu memang tidak mudah. Bahkan di surga nanti akan ada pintu surga yang didahulukan bagi orang-orang yang menjadi seorang pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin yang amanah itu membawa kebaikan ya. Tapi kalau pemimpinnya nggak amanah, wah juga akhirnya bisa menjadi masalah buat kita ya. Nah, sahabatku sekalian, nah di kajian kita pagi hari ini, tema yang kita angkat tadi adalah tentang leadership dan kepemimpinan. Tafadhol bagi ada yang mau bertanya, mau raise hand ataupun di kolom chat dipersilahkan. Kalau tidak ada, maka bisa kita akhiri. Berarti saya anggap sudah jelas semua ya materi kita hari ini. Silakan Ustaz Ahmad ya, dilihat ada pertanyaan atau tidak, atau ada teman-teman yang mau raise hand.
Baik, Baik, saya coba lihat di kolom chat, belum ada pertanyaan, Abi. Atau mungkin barangkali Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Ini dari Ibu Atik Blitar, izin bertanya, Bi. Mungkin langsung raise hand, silahkan. Ya, terima kasih Kakak atas kesempatannya. Bisa langsung unmute. Ini saya langsung berbicara. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf suaranya ada sedikit kurang enak ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Abi Kusridwan Abadi. Mohon izin bertanya, kita kan kalau jadi pemimpin itu kan banyak kritik dan saran ya. Gimana kita membedakan antara kritik dan saran yang dimana itu kita hanya masuk di bagian telinga kanan atau mungkin itu sebuah masukan yang benar-benar untuk diperbaiki seperti itu. Terima kasih. Tapi agak sedikit terpotong tadi di bagian akhir, ya. Oke. Mungkin yang ditangkap bagaimana kita menjadi seorang pemimpin menyikapi kritik dan saran, mana yang Iya, harus betul. diambil Dan dan mana membedakan antara itu sebenarnya itu sebuah kritik atau sebuah saran gitu. Kan kita kan banyak kalau jadi pemimpin itu kan biasanya kan banyak yang tidak positif yang masuk gitu seperti itu. baik. Terima kasih. Ya, yang pertama, sebagai seorang pemimpin nggak perlu takut dengan kritik, ya. Eh, Kritik dan saran itu satu paket biasanya. Jadi dan kita nggak perlu takut dikritik. Nah, selama kritik itu membangun itu sifatnya adalah sesuatu yang sifatnya bisa membuat kita lebih baik atau organisasi kita lebih baik atau perusahaan kita lebih baik, maka ambil gitu ya. Ambil itu dan coba apa namanya dengan hati yang lapang, dengan pikiran yang jernih kita eksekusi gitu. Jadi jangan sampai kita apa namanya berpikir untuk wah ini apa namanya kita dikritik sakit hati marah gitu nggak perlu orang mengkritik itu kan dia saran memberi kritik itu butuh energi ya orang mau memberi kritik itu butuh energi maka apa orang sudah mau meluangkan waktu meluangkan tenaga meluangkan energi untuk memberi masukan kepada kita maka kita harus terima dengan baik-baik itu bukan menyalahkan tapi itu adalah bentuk kasih sayang mungkin ekspresi kasih sayang orang berbeda-beda nah itu yang pertama dulu jadi poinnya adalah jangan takut dengan kritik dan saran. Nah, yang kedua, apakah kritik itu perlu kita pilah mana yang kita ambil dan mana yang cuma masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Nah, kata kuncinya tadi adalah kritik yang membangun. Kalau kritik itu cenderung pada justifikasi, cenderung pada menyudutkan, cenderung pada menyerang ya sifatnya, ya kita lihat apakah hal-hal itu ada pada diri kita. Misalnya kita disudutkan karena misalnya dianggap nggak kompeten, kita dianggap mungkin kurang baik, kurang bijaksana, atau kita dianggap lain jadilah itu bahan introspeksi. Karena sesuatu kita dengar, kita lihat, kita rasakan tidak mungkin tidak atas izin Allah. Allah pasti mengizinkan itu kita dengar, kita lihat, kita rasakan. Nah, ketika itu sampai pada diri kita, maka itu hanya ada dua. Apakah itu adalah bisikan setan kepada orang-orang untuk membuat kita goyah, ya, menguji kita untuk kita lengah, ataukah itu pesan dari Allah untuk kita menjadi lebih baik lagi? Ya, dua-duanya kita ambil, kita introspeksikan. Gitu. Jadi jangan sampai ada yang kita abaikan. Introspeksi saja nggak ada masalah. Ya. Nah, itu poin yang tadi mengenai yang namanya kritik. Nah, kalau saran, oh berarti saran lebih bagus lagi. Tinggal dilihat sarannya seperti apa. Relevan nggak dengan kepemimpinan kita? Relevan nggak dengan organisasi dan perusahaan kita? Nah, kalau relevan, maka alhamdulillah. Berarti itu adalah suatu kebaikan. Kalau tidak relevan, bisa disimpan dulu. Jadi kita punya bank ide atau bank saran yang nanti bisa kita eksekusi pada saat waktu yang dibutuhkan atau waktu yang tepat. Nah, kira-kira begitu. Ya. Satu lagi Ustaz, satu Boleh. lagi Abi. Ya, seorang pemimpin tuh saya pernah melihat itu ada kata-kata seperti ini. Pemimpin itu rata-rata itu dari keturunan. Nah, Oke. itu sebenarnya apa sih alasannya ketika ada statement yang di mana itu bilangnya itu
pemimpinku iki keturunannya kae. Jadi Ya, ketika kita mau memilih pemimpin itu kita mesti melihat latar belakangnya, sebenarnya apa sih hubungannya gitu loh. Apakah itu nun sewu dari segi politik emang KKN atau bagaimana? Saya kok penasaran banget dengan jawabannya itu. Tepat banget hari ini temanya kepemimpinan gitu loh, Bi. baik. Terima kasih. Iya. Ya, dalam Islam ada satu yang apa namanya sangat disarankan, dianjurkan, diajarkan itu namanya nasab. Maka Oh, kita tuh harus memahami nasab. Jadi bahkan kita sendiri itu kalau bisa tahu, oh kita itu bin atau binti siapa, terus cari nasabnya sampai keturunan kita. Kenapa? Karena secara nasab itu genetik itu diwariskan. Jadi ada warisan genetik. Jadi kalau kita ngelihat apa namanya bahkan Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu berdoa, ya Allah lahirkanlah para nabi dan rasul dari golonganku, dari anak keturunanku. Dan kalau kita ngelihat setelah Nabi Ibrahim, hampir mayoritas nabi dan rasul itu dari anak keturunannya Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim sampai disebut sebagai bapaknya para nabi dan rasul ya. Itu contoh sederhana. Dan Rasulullah itu meminta kita untuk menghormati dan menjaga duriatnya, anak keturunannya gitu. Jadi artinya memang antara kepemimpinan dengan genetik itu atau dengan apa namanya keturunan itu sangat sangat penting gitu. Dan kalau kita ngelihat para pemimpin-pemimpin besar ya misalnya kalau di Indonesia ada Pangeran Diponegoro, kita ngelihat misalnya nanti ada Kiai Santang dan seterusnya, semuanya itu kalau kita ngelihat Prabu Siliwangi itu secara durian nanti naiknya ke atas, ternyata mereka adalah keturunan orang-orang yang memang hebat. Nah, kok bisa pemimpin dengan genetik itu berpengaruh? Karena biasanya seorang anak itu dibesarkan oleh orang tua itu dengan istilahnya gaya karakternya masing-masing. Ketika ayahnya seorang pemimpin, maka kemungkinan besar dia akan membesarkan anaknya untuk menjadi pemimpin besar juga yang bisa melanjutkan di kemudian hari. Nah, anak petani biasanya akan mendidik anaknya untuk menjadi petani yang nanti suatu saat bisa meneruskan kebun dan ladangnya. Anak seorang jenderal pasti dididik untuk jadi militer untuk bisa melanjutkan karirnya di dalam militer dan bisa jadi lebih baik. Begitu juga dengan anak seorang pemimpin. Maka biasanya orang tuanya akan mendidik, memberi pendidikan politik untuk bisa melanjutkan legacy yang sudah dibangun. Nah, sehingga apakah ada hubungannya antara genetik juga dengan apa namanya dengan kepemimpinan sangat dekat, sangat erat gitu ya. Nah, ini mungkin nanti yang bisa kita lihat. Walaupun selain genetik, selain keturunan, banyak pemimpin-pemimpin hebat yang dilahirkan di luar dari genetiknya. Maksudnya di luar dari faktor latar belakang keluarga. Oh, latar belakang keluarganya biasa saja gitu ya. Nah, tapi dia menjadi pemimpin hebat bisa juga. Ya contoh kalau misalnya calon presiden ya, dari 3 calon presiden kita bisa ditelusuri apa namanya garis DNA-nya gitu. Dan itu saya senang malah jadi sejarah. Contoh misalnya Pak Anies dia memang keturunan dari pahlawan gitu ya. Jadi kalau dirunut gitu ya, ayahnya adalah salah satu pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia juga. Nah kalau kita lihat ternyata ketemu dengan garis kepemimpinannya. Jadi wajar dia menjadi saat ini menjadi misalnya aktivis, jadi orang yang memang pemimpin yang apa namanya ini karena memang punya darah keturunan. Pak Prabowo juga ketika saya pelajari punya garis keturunan orang-orang yang memang pergerakan di apa namanya di sebelumnya. Nah, kalau Anda lihat mungkin agak berbeda pergerakannya dilakukan sama apa namanya bapak dan kakeknya dari Pak Prabowo dan juga dari Pak Anies Baswedan gitu ya. Nah, bisa dipelajari sendiri nanti. Nah, Pak Ganjar yang enggak terlalu kelihatan secara keturunan. Nah, dari 3 sini saja sudah bisa dilihat gitu Pak Ganjar garis keturunannya bukan dari golongan pemimpin atau besar di apa namanya era atau generasi sebelumnya. Itu contoh. Nah, maka apakah relevan atau tidak ya apa namanya bisa dilihat gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi keluarga itu melahirkan, mewariskan value, nilai, karakter, keyakinan, ideologi yang akan diberikan kepada anak keturunannya. Kira-kira begitu. Siap, terima kasih. Nggih, monggo yang lain. Baik, selanjutnya pertanyaan selanjutnya mungkin kita dahulukan yang resen dulu nggih, Abi. Ini dari Baik, Ibu betul. Ika Yulka Harolina. Silahkan. Assalamualaikum Abi. Jadi Waalaikumsalam. gini, kita sebagai leader itu kan punya banyak mitra ya, punya banyak mitra di bawah kita. Nah, sebagian besar mitra itu seringnya tuh bertanya,
kalau menghadapi target gitu ya. Misalkan dilihat nih, misalkan udah tanggal 20 tapi targetnya masih jauh. Kadang-kadang mereka tuh bertanya gitu kan. Rata-rata kalau partner saya itu kan rata-rata ibu-ibu ya, ibu rumah tangga, ada punya anak kecil dan sebagainya. Mereka itu bertanya kayak gini, kalau misalkan urusan rumah tuh udah beres semua gitu, Mbak. Terus anak-anak udah tidur sekitar jam 10 atau lebih. Itu ikhtiar kita tuh sebenarnya lebih lebih ke yang mana gitu. Apa kita gencar yang ikhtiar langit aja semalaman gitu, atau ada juga yang kemarin waktu ada TikTok Shop gitu, ada juga yang tanya apakah kita membagi gitu loh waktu malam kita tuh sebagian untuk live, apa sebagian untuk kayak misalkan berdoa, ibadah, sholawat dan lain sebagainya gitu, atau gimana gitu. Rata-rata mereka tuh agak ini ya, agak ragu-ragu gitu mungkin ya dengan pembagian waktu, karena kalau misalkan satu hari itu kan 24 jam ya. Misalkan dikatakanlah 6 sampai 7 jam buat tidur terus dan lain-lain gitu. Mereka tuh kayak bingungnya gini, ikhtiar langit sama buminya tuh gimana? Apakah harus 50% atau harus banyakan yang mana jamnya gitu maksudnya. Ya, Jamnya Masya harus banyak. Allah. Makasih, Abi. Pertanyaan yang keren ini ya, Mbak Silaka. Eh, Kalau kita ngelihat tadi saya menyampaikan sikap dan adab atau akhlak kita bisa merujuk pada dua hal. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis ya. Di Al-Quran itu sudah banyak dicontohkan, diriwayatkan Rasulullah bahkan menyampaikan juga di hadis, jadikanlah siang itu sebagai tempat kita untuk berikhtiar dan malam sebagai tempat kita beristirahat. Jadi artinya apa? Ya, malam itu memang diciptakan sama Allah untuk kita beristirahat, gitu ya. Karena kita berbeda dengan golongan malaikat yang mereka tidak membutuhkan waktu untuk beristirahat. Tapi sementara manusia itu memang sama Allah didesain, diciptakan untuk kita itu menggunakan waktu-waktu itu untuk istirahat. Itu sebagai fitrah kita. Nah, maka kalau kita merujuk pada apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga di hadis, maka pagi ya setelah kita contoh ya, kan kita ada SOP kehidupan. SOP kehidupan kita kalau yang dicontohkan oleh Rasulullah di hadis, di banyak riwayat, maka SOP kita tuh mulai dari jam berapa, Mbak? Aktivitas kita. Nah, kalau menurut Mbak Sika, tahu nggak kira-kira? Biasanya jam 2 lebih itu kan udah bangun ya, soalnya jam 3 Betul. tadi kan kita udah mandi, udah lain-lain gitu ya. Oke, berarti sepertiga malam itu kita start. Sepertiga malam berarti misalnya ya kalau di Jawa Timur mungkin jam 2 jam 3 ya. Jam 3 tahajud, selesai dengan tahajud. Ini SOP-nya Allah nih. SOP yang Allah berikan kepada kita. Tahajud, selesai dengan kita tahajud, berdoa, bermunajat, apa segala. Ini ikhtiar langit kan. Setelah itu nanti kita ini subuh ya. Jadi kalau sana kan subuh jam 4 kita sudah masuk subuh. Nah, setelah kita subuh, sholat subuh, nah sebenarnya secara ikhtiar di dalam SOP yang Allah berikan itu kita nggak boleh tidur lagi. Jangan sampai kita tertidur lagi setelah after sholat subuh. Makanya kenapa kajiannya kita buat kajian subuh gitu. Banyak yang bilang, coach kenapa kajiannya nggak malam? Nggak malam, itu waktu keluarga, waktu istirahat, waktu murojaah. Nah, tapi subuh kayak gini ini adalah dipaksa teman-teman untuk tidak tidur lagi. Ba'da sholat subuh untuk apa? Ngaji, kajian, isi dengan Quran gitu ya, isi dengan sedekah. Makanya karena barang siapa yang dia bangun subuh ya dan dia bersedekah, maka ada malaikat yang akan mendoakan. Dan bagi siapa yang tidak bersedekah, maka malaikat mendoakan yang buruk ya. Kalau yang baik ganti dan berikan yang lebih baik. Kalau yang kita nggak bakhil, kita nggak mau bersedekah, maka apa namanya hancurkan kata malaikat. Dan itu disampaikan dalam sebuah hadis. Maka apa? Maka kajian yang dibuat pada ngopi pagi ini dua hal yang kita isi. Satu, kita tadabbur ilmu dan Quran. Yang kedua, kita bicara tentang apa? Sedekah. Makanya selalu Ustaz Ahmad di tengah-tengah ngasih peluang kesempatan untuk yang mau bersedekah. Kenapa? Karena ini SOP. SOP untuk kita mendapatkan kebaikan gitu. Satu, setelah subuh jangan tidur lagi agar kita rezekinya nggak dipatok ayam kalau katanya orang-orang zaman dulu. Tapi sebenarnya momen ini adalah momen krusial, momen yang baik. Ya. Dan Abi pun nggak membuat ngajinya setiap hari gitu. Tujuannya untuk apa? Agar ya memang ngecas pekan sekali ketemu sama Abi, yang lain boleh diisi dengan yang lain. Dan sebenarnya dari subuh sampai dengan nanti menjelang anak-anak berangkat sekolah, pasti beberapa dari ibu-ibu ummahat pasti punya kegiatan, nyiapin sarapan, nyiapin makan, nyiapin anaknya, dan seterusnya. Nah, ini bisa disambi sebenarnya, nggak apa-apa. Misalnya sembari masak, sembari apa, dengerin kajian, boleh saja kok, gitu, nggak ada masalah. Nah, dalam konteks ini, nah maka apa? Maka SOP-nya aktivitas itu pada subuh sudah dilakukan. Sampai pagi, ya, lalu setelah itu kita lanjutkan. Mungkin diselingi duha dulu, setelah duha, beraktivitas. Cukup panjang. Anak-anak berangkat sekolah dan lain-lain, biasanya jam 10 siang, itu sudah agak kosong ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak jam 8 pagi, jam 9 pagi udah berangkat ke kantor atau sudah menyiapkan usaha, sampai sore gunakan semaksimal mungkin.
Nah, gunakan untuk apa? Bertebaran di muka bumi menjemput rahmatnya Allah. Setelah itu malam pulang ya adalah waktu untuk keluarga. Ya sampai kalau bisa sampai Isya gunakan waktunya full dengan keluarga, makan malam bersama, ngaji bareng gitu ya. Gunakan waktu untuk membangun bonding dengan anak-anak, temenin untuk anak-anak untuk belajar kalau memang masih kecil-kecil untuk ngerjakan tugas dan lain-lainnya. Nah, baru setelah itu jam 8, jam 9 mungkin bersama dengan pasangan ngobrol tentang masa depan, ngobrol tentang anak-anak, ngobrol tentang apapun itu, usahakan jangan terlalu malam, jam 9, jam 10 istirahat. Karena Rasulullah pun itu sudah lewat jam 9, jam 10 udah waktunya istirahat. Agar apa? Agar tidak terlambat nanti jam 2 pagi untuk tahajud. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu SOP. Nah, memang modernisasi, digitalisasi dan juga kapitalisme itu merubah banyak hal. Termasuk salah satunya adalah merubah agar ibu-ibu sibuk tidak ngurusin fitrahnya sebagai ibu-ibu. Dengan cara apa? Dibuatlah ibu-ibu harus sibuk, harus ngurusin dagangan, harus ngurusin live TikTok dan yang lainnya, sehingga lupa dengan fitrah utamanya. Nah, hati-hati, karena satu peradaban itu bisa dihancurkan. Salah satunya adalah dengan apa? Rusak generasi mudanya. Bagaimana cara merusak generasi mudanya? Karena kalau yang tua kan waktunya sudah akan berganti, ya. Tapi generasi masa yang akan datang itu akan dilihat dari anak-anak. Maka rusak anak-anaknya. Gimana caranya merusak anak-anaknya? Rusak ibunya dan rusak gurunya. Nah, maka dua ini yang dirusak. Nah, jadi hari ini kalau kita ngelihat peradaban yang sudah semakin carut-marut nggak jelas ini, kenapa? Karena ibu-ibunya dibuat sibuk, lupa untuk mendidik anak-anaknya, lalu guru-gurunya di guru-guru ini dibagi dua ya, guru pendidikan dan guru sebagai guru agama ya. Guru-guru di sekolahan ya dibuat jadi tidak bisa berperan dengan optimal, mau mendidik meluruskan dikit nanti kalau keras nanti akan kena pasal apa namanya kekerasan gitu ya. Nah, kalau misalnya guru agama pun akhirnya banyak sekali dikriminalisasi dan juga dibuat jadi orang tidak takut dan akhirnya nggak punya wibawa. Nah, inilah yang terjadi. Orang sekarang sudah sangat mudah sekali untuk menghina para ulama gitu. Nah, tiga ini ketika sudah rusak, rusaklah generasi. Nah, maka saran saya bagi para ummahat, para ibu-ibu, yuk kembalikan kepada fitrah untuk kita bisa melakukan pekerjaan utama kita. Adapun antum saat ini harus berbisnis dan juga harus mencari nafkah, itu adalah tambahan ya, mensupport dari apa yang dilakukan oleh suami ya. Beri peran dan porsi juga untuk suami untuk bisa mengambil perannya sebagai seorang kepala keluarga untuk mencari nafkah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang suami tidak ada, maka apa? Tetap gunakan SOP yang sudah Allah berikan. Saran saya lewat dari jam 9, jam 10 malam gunakan untuk istirahat ya. Agar apa? Agar turun keberkahan. Karena Allah memberikan SOP seperti itu. Afwan ya, kalau mungkin kurang berkenan atau kurang pas ya, wallahu a'lam bishawab, tapi mungkin itu yang saya pahami. Ya, makasih Bi. Jadi saya bilang ke mitra-mitra saya pelan-pelan gitu ya. Karena Pelan, kan mereka, ya karena mereka itu kan saya nggak tahu ya mau guru kemana gitu kan, beda-beda ilmunya. betul, Ada yang betul, bilang betul, Mbak, betul. berarti kalau kita target nggak target itu nanti misalkan tetap kita tuh hariannya kerjanya 8 jam. Kan biasanya saya gitu, jam 8 Ya, pagi sampai jam 4 sore. Biar meskipun kita udah kelihatan nggak target, tetap kayak gitu aja. Apa malamnya ditambah? Kebanyakan tanyanya gitu. iya, Gitu loh. iya, iya. Jadi nanti kita kasih tahu pelan-pelan bahwasanya ya tetap kalau kita memang ikhtiar buminya itu tetap maksimal ya jam 4 itu ya meskipun target Betul, nggak target terus wallahu alam itu aja ya Bi ya. betul, betul, betul. Ya, Ya, makasih ya Bi. iya, itu Qur'annya di surat Quran Al-Furqan ayat 47 kalau nggak salah ya. Coba nanti kita lihat. Quran surat Al-Furqan ayat 47. Dialah yang menjadikan untukmu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dialah yang menjadikan siang untukmu bangun dan berusaha. Nah, jadi Allah sendiri yang menyampaikan gitu ya di Quran surat Al-Furqan ayat 47. Jadi dari sini kita bisa mengambil pelajarannya ya. Jadi kapan waktunya kita untuk berusaha ya, maka jadikanlah itu di siang hari, dan kapan kita menggunakan waktu untuk istirahat jadikanlah di malam hari ya. Insyaallah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz Ahmad. Baik, kita lanjutkan pertanyaan di kolom chat. Izin bertanya, Coach, bagaimana kalau seorang pemimpin punya sifat yang nggak enakan, jadi kurang tegas? Oke, kalau seorang pemimpin punya sifat nggak enakan dan dia jadi kurang tegas, maka harus belajar tentang style leadership.
Leadership itu banyak stylenya. Ada style leadership itu yang disiplin, tegas, saklek. Ada yang style leadership itu adalah demokratis, mendengarkan pendapat satu persatu orang-orang yang ada. Ada style leadership itu persuasif. Nah, kita harus tahu, kita menyesuaikan gaya kepemimpinan kita mau kayak mana. Kalau saya memang gaya kepemimpinannya otokratik, jadi strict gitu ya. Jadi putih-putih, hitam-hitam gitu. Jadi ikut gitu. Walaupun bukan berarti saya otoriter gitu. Kenapa? Karena saya masih mendengarkan pendapat gitu. Jadi tegas, tapi saya masih mendengarkan pendapat-pendapat dari orang banyak, tidak otoriter. Nah, ada orang yang tipikal pemimpinnya adalah kayak Kang Aldi misalnya, dia sangat persuasif sekali gitu ya. Jadi dengerin banyak, nggak terlalu strict gitu. Nah, ini kan gaya kepemimpinan. Kita lebih nyaman yang mana? Karena nggak ada masalah kok gitu. Jadi nggak semua gaya kepemimpinan sama. Gaya kepemimpinannya Khalifah Umar dengan Abu Bakar dengan apa namanya Utsman itu nggak ada yang sama, berbeda-beda karakternya ya. Ketika gaya kepemimpinannya zamannya Abu Bakar cenderung relatif lebih damai, aman gitu ya, bijaksana, wise gitu ya. Tapi ketika masuk ke gayanya Umar, apa yang terjadi? Perang kemana-mana, perluasan wilayah dan seterusnya gitu. Jadi memang gaya kepemimpinannya berbeda. Tapi kalau kita ngelihat kalau nggak ada gaya kepemimpinan kayak zamannya Umar, maka Islam mungkin tidak menyebar sampai 2/3 dunia. Gitu. Jadi ada yang butuhkan kapendang tegas, ada yang butuhkan kebijaksanaan. Ada yang butuh seperti Utsman menata sistem, bangun mushaf Al-Qur'an dikumpulkan, apa namanya tentang zakat, tentang Baitul Mal, tentang apa semuanya ditata semua, disistemasi semua di zamannya Utsman gitu. Nah, maka ini kan gaya kepemimpinan yang tidak sama, yang berbeda-beda. Nah, jadi kalau Anda nggak enakan, maka belajar gaya leadership kayak apa yang Anda suka ya. Dan jadi pemimpin jangan nggak enakan gitu ya. Karena kita harus mempertanggungjawabkan setiap keputusan. Udah ambil aja. Kita mau jadi apa namanya stylenya seperti apa gitu kira-kira. Kalau kita nggak bisa membuat keputusan, maka kayak tadi bisa jadi kita nggak punya visi, nggak punya misi, nggak bisa menyusun narasi. Maka kan tadi sudah disampaikan isi atau kontennya seorang pemimpin itu adalah apa? Tadi visi, misi dan strategi serta narasi dan motivasi. Nah, jadi harus clear. Nah, kira-kira begitu. Harus clear, harus mudah. Gitu Ustaz Ahmad. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Mbak Sulis ya kalau nggak salah yang tadi ya. Baik, ini kita lanjutkan atau mungkin kita lanjut di minggu depan pertanyaannya bisa kita jawab minggu depan ya Om, karena sudah jam 6 lebih. Baik, ya jadi dikumpulkan Ustaz Ahmad agar minggu depan kita bisa jawab pertanyaannya satu persatu di Q&A atau nanti Abi buatkan konten-konten kita bisa upload juga di podcast kita. Nah, syukran teman-teman sekalian sudah menyimak di pagi hari ini. Semoga menjadi penyemangat di pagi hari, menjadi satu motivasi untuk kita jadi lebih baik lagi. Dan semoga kita semua bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang berkualitas, pemimpin-pemimpin yang amanah, yang bisa membawa organisasi yang kita pimpin menjadi jauh lebih baik lagi, memberi kemanfaatan yang lebih baik lagi. Abi doakan semoga Allah selalu memberikan rahmatnya, keberkahan dalam setiap aktivitas, juga memberikan rezeki yang halalan, thayyiban, berkah berlimpah, menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah, dan anak keturunan kita soleh dan solihah. Teman-teman semua, ya selamat beraktivitas, selamat bekerja, semangat selalu. Semoga Allah berikan kesehatan, yang sakit diberi kesembuhan, yang sulit diberikan kemudahan, yang sempit diberikan kelapangan, yang punya hutang diberikan cara untuk melunasinya segera, dan yang pengen berumrah dan berhaji segera diundang ke tanah suci. Ya, Afwan, yang baik-baik datang dari Allah, kurangnya dari saya, mohon dimaafkan, mohon doakan kami juga sekeluarga. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.